Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran home learning kita. Kita masuk ke bab yang kedua, yakni tentang numbers. Oke, numbers ini pasti berhubungan dengan yang namanya angka. Oke. Dalam bahasa Inggris, angka ini dibagi menjadi dua. Oke, yang pertama ada yang disebut dengan cardinal numbers. Ada yang disebut dengan ordinal numbers. Oke, kalau cardinal, ini untuk menyatakan satu, bisa banyaknya benda. Yang kedua itu umur. Yang ketiga ini menghitung waktu. Oke. Jadi saya jelaskan dulu yang kardinal ini digunakan untuk menyatakan banyaknya benda. Oke, lalu umur. Oke, lalu menghitung waktu. Biasanya, ketiga ini yang disebut dengan kardinal, angkanya adalah dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai tak terhingga. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini disebut dengan cardinal numbers. Oke. Jadi selama ini yang kalian tulis 1, ini 2 itu disebut dengan cardinal numbers dalam bahasa Inggris. Oke, saya langsung lanjutkan ke pembahasan ordinal numbers. Oke, ordinal numbers ini biasanya digunakan untuk menyatakan yang pertama 1 itu bisa tanggal. Kedua step atau langkah-langkah. Ketiga itu urutan. Ini yang membedakan antara cardinal dan ordinal. Kalau ordinal numbers ini untuk menyatakan yang pertama itu tanggal. Bisa step urutan. Yang ini yang ketiga urutan atau langkah-langkah. Contohnya misalkan yang keempat itu juga bisa tingkatan. Contohnya itu seperti first, second, third, dan seterusnya. Ini biasanya untuk digunakan dalam bentuk ini, tingkatan, atau bisa juga urutan, atau bisa juga step, atau bisa juga tanggal. Kalau kalian lihat di buku paket, itu ada di halaman 12. Itu bisa kalian lihat penulisan dalam bentuk ordinal numbers. Jadi bisa tanggal, step, langkah, urutan dan segala macam halnya. Saya hapus terlebih dahulu. Dalam bentuk ordinal numbers bisa kalian tulis dengan menggunakan bahasa, misalkan first, tapi kalian bisa juga tulis dengan lambang.
Lambangnya seperti apa? Angka 1 dengan ST di atas. Oke, lalu second angka 2 ND. Angka yang ketiga, third, ini 3 ND. Seperti itu. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Nanti saya jelaskan. Saya hapus terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan. Perbedaannya yang mencolok adalah dalam bentuk yang pertama tadi apa? Kardinal. Di sini ordinal. Kita lihat perbedaannya. Kalau kardinal di sini dalam bahasa Indonesia disebut dengan one, tapi kalau ordinal disebut dengan first. Kalau yang ini artinya 1, sedangkan first artinya ke 1 atau pertama. Lambangnya kalau kardinal itu 1 saja, sedangkan ordinal lambangnya 1 ST. Oke. Lalu yang kedua, kalau di sini dia ditulisnya, 2 yang artinya 2, lalu lambangnya seperti ini, sedangkan ordinal itu ditulisnya second yang artinya kedua, dilambangkan dengan angka 2 ND. Jadi ini yang membedakan antara bentuk cardinal numbers dan ordinal numbers. Oke, nanti saya jelaskan untuk ini, ST-nya, second, dan segala macam halnya. Oke, saya hapus terlebih dahulu. Untuk yang pertama adalah suffix ST atau biasa disebut akhiran ST. Oke, akhiran ST ini digunakan untuk urutan ke 1 dan angka angka puluhan. Oke, maksudnya digunakan untuk urutan ke 1 dan angka puluhan gimana, Pak? Maksudnya adalah kalau kalian nanti menemukan menuliskan angka puluhan, misalkan 21, 31, angka puluhan, lalu urutannya adalah urutan pertama 31, 41, 51, 101, segala macam halnya, itu wajib hukumnya menggunakan akhiran ST. Kayak gimana, Pak? Contohnya, misalkan 21. Kalau kalian ingin menuliskan lambang, tinggal ditambahkan ST. Tanggal, ini bisa jadi untuk tanggal. 31 ST, 41 ST, 51 ST. Tapi kalau dalam bentuk tulisan, bisa kalian tulis dengan 20 first. Berarti urutan ke 21. Apalagi misalkan 41 40 first. Jadi kata kuncinya adalah kalau angkanya puluhan lalu dia urutan pertama, maka
dia wajib memakai angka first kalau kalian ingin menuliskan dalam bentuk tulisan. Tapi kalau dalam bentuk angka bisa kalian lambangkan dengan seperti ini. Oke, saya lanjut dan saya hapus terlebih dahulu. Oke, sufiks nd. Oke, akhiran nd urutan ke-2 dan angka puluhan. Tidak jauh berbeda dengan yang pertama. Saya langsung masuk ke contohnya. Dalam bentuk seperti apa? 22, 42, 82. Intinya yang akhirannya angka 2 wajib kalian menggunakan akhiran nd. Kalau kalian tidak ingin menuliskan tulisannya, bisa dengan dilambangkan. Kalau mau tulisannya berarti 20 apa? Second. Ini 80 second. Seperti itu. Oke. Saya hapus lagi. Yang ketiga saya lanjut. Sufiks rd atau akhiran rd. Untuk urutan apa? Urutan ke-3. Gimana? 33, 43, 73. Apa? Tinggal ditambahkan rd di atas, atau kalau dalam tulisannya bisa kalian tuliskan dengan 33rd. Ingat, semuanya ini untuk ordinal numbers. Untuk menyatakan apa? Digunakan untuk apa? Tanggal, apalagi urutan, step, langkah, dan segala macam halnya. Oke. Yang terakhir itu adalah TH. Dia bukan angka puluhan, tapi belasan. Oke, dari angka ke-4 sampai 10 dia memakai TH dan angka belasan. Kayak gimana, Pak? Misalkan 4. Kalau dalam bentuknya lambang 4 TH. Kalau 5 TH. Apalagi, Pak, misalkan kalau 74 berarti 74 TH atau dalam bentuk tulisan artinya fourth. Oke, lalu urutan ke-5 berarti urutan fifth. Lalu urutan ke-74 74th. Oke. Lalu pengecualian untuk angka belasan. Walaupun angka 11 ini akhirannya 1, lalu angka 12 ini akhirannya 2, lalu angka 13 ini akhirannya 3, dia tidak memakai ST, TH, ataupun RD. Pak, kenapa dia tidak memakai ST, TH, dan RD? Ingat kata kuncinya di sini. Karena dia angka belasan, makanya dia pakai akhirannya TH. Jadi apa? 11. Apalagi 12.
letter seperti itu. Jadi itu yang membedakan antara puluhan dan belasan. Kalau dia belasan, makanya ini. Tapi kalau sudah masuk angka puluhan, lalu akhirannya dari angka 4 sampai dengan 10, oke, mau itu 80, 90, oke, dia pakai akhiran TH seperti itu. Oke. Semoga kalian bisa pahami. Jangan lupa ini dicatat. Cukup sekian penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.